Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 13 September 2020, Pekan Biasa ke-24, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Keras hati menutup jalan pengampunan, dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dalam relasi sosial, seringkali kita mengenal orang-orang yang sangat baik dan selalu ringan tangan untuk membantu siapa saja. Tidak hanya dengan materi, tapi juga waktu dan tenaga. Bagi mereka ini, kita layak memberi pujian tulus dan berterima kasih sebanyak-banyaknya. Di antara mereka yang selalu berbuat baik ini, ada dua tipe kepribadian yang juga seringkali kita temukan. Ada yang terus berbuat baik, meskipun kadang kebaikannya itu membuat dia terluka karena ocehan dan sikap tak bersahabat dari sesama saudara. Namun ada juga yang langsung mundur saat terluka dan seakan tak mau maafkan siapapun yang melukainya. Kita tidak bisa mempersalahkan mereka. Sebaliknya, kita harus mendoakan mereka agar Tuhan menganugerahkan roh kelemah lembutan ke atas mereka. Sebab hati yang lemah lembut membuat kita mampu memaafkan mereka yang melukai kita. Hari ini, kita mendengarkan bagaimana cara Yesus mengajari para muridnya tentang pengampunan. Pengampunan bagi Yesus adalah sesuatu yang tak terhingga. Tak bisa dihitung sesuai dengan jumlah kesalahan yang dilakukan terhadap kita. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Yesus menampilkan seorang hamba yang keras hati, yang diperhadapkan dengan raja yang baik. Semua utang hamba itu dihapus sang raja karena dia memohon dikasihani. Dalam Matius bab 18 ayat 25 sampai 27. Kekuatan kasih sang raja melenyapkan semua hutang tanpa syarat. Akan tetapi, kita melihat bagaimana sikap congkak dan keras hati hamba yang sebelumnya berbuat baik bagi sahabatnya. Hamba itu kini terluka, mungkin karena rasa malu atau dendam. Maka bagi sahabat yang berhutang yang jauh lebih kecil dari hutangnya kepada raja, justru dia menuntut harus dibayar saat itu juga. Bahkan sampai memenjarakan sahabatnya itu. Dalam Matius bab 18 ayat 28 sampai 30. Hasilnya adalah pengampunan yang telah diterimanya dari sang raja dibatalkan, dan sebagai gantinya dia diserahkan kepada algojo dalam Matius bab 18 ayat 34. Artinya, sukacitanya dicabut kembali. Sang raja itu berkata, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Dalam Matius bab 18 ayat 33. Sukacita menjadi milik jika kita tidak memiliki secuil hati untuk memaafkan, betapapun ada 1000 kebaikan kita. Bercermin pada sang sabda yang mengatakan, "Ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam Matius bab 18 ayat 22. Saudara, kita hanya bisa mengampuni jika roh Tuhan menaungi hati kita. Maka bukalah hati dan biarkan Tuhan berkarya dalam hati kita. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mengajari kami untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati. Kami mohon curahkanlah roh pengampunan-Mu ke atas kami, dan lembutkanlah hati kami seperti hati-Mu, agar mampu mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang selalu mengampuni dosa-dosa kami, dan yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam perjuangan kita untuk senantiasa memaafkan saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.